Di pelataran rumah berlantai 2 dengan halaman yang cukup luas itu, sebuah mobil sedan putih perlahan keluar dari gerbang rumah. Dan Rafa yang rumahnya bertetanggaan dan kebetulan sedang duduk santai membaca buku di balkon kamarnya. Itu kan mobil si Levin. Kenapa dia berhenti di situ? Jangan bilang, gumam Rafa yang tak sengaja melihat pergerakan mobil tersebut yang terparkir di depan pagar rumah Natasha. "Pin!" teriak Rafa memanggil nama pemuda itu. Levin yang baru saja turun keluar dari pintu penumpang belakang mobil tersebut. Dia mendongak melihat ke asal suara. "Rafa, akhirnya datang juga bantuan sebelum berperang." Sebersit seringaian di sudut bibir dia terlintas ide dalam pikirannya. "Mau apa lo ke rumah Asya?" tanya Rafa penasaran. "Biasalah, Asa ajak gue jalan-jalan ke mall nih." Sejenak Rafa menatap selidik. "Hanya kalian berdua?" Senyuman lebar di bibir Levin. "Iyalah, makanya gue sampai pinjem sopir bokap gue." "Apa Om Jeremy akan membiarkan Asya pergi berdua begitu saja?" tanya Rafa tak percaya. "Tentu saja, kalau tidak mana mungkin gue bisa sampai berani datang kemari." "Udah ah, gue masuk dulu yo, mau jemput Asya, udah siap apa belum dia?" ucap Levin sambil berjalan memasuki pagar rumah yang tinggi nan kokoh itu. Apa benar dia sudah dapat izin dari orang itu? Tapi kalau iya, dia bisa berduaan dengan Asya. Membayangkan Levin dan Natasha tertawa bahagia berkencan berdua saja, membuat darah dalam diri Rafa seketika berdesir membara sampai tanpa sadar tangannya terkepal kuat. "Tidak, ini tidak bisa dibiarkan," gumam dia sambil beranjak berdiri dan melesat masuk ke dalam kamar. Sementara di dalam rumah Natasha, gadis itu tampak sedang memilah beberapa pasang pakaian dari lemari. Dia baru saja selesai membersihkan diri dan sedang siap untuk pergi. Senandung Natasha sembari memakai dress tersan yang panjangnya selutut. "Nah, udah pas." Tersenyum puas dia setelah memakai jaket jeans berwarna biru langit. Kemudian dia mengambil tas lempang yang sudah disiapkannya tadi dan tidak lupa menyambar jam tangan dari atas meja rias lalu memakainya. "Asya, ini Mama." Ketukan di pintu mengalihkan perhatian gadis itu menoleh dan bersuara. "Masuk aja, Ma. Nggak dikunci ini kok." Pintu kamar itu pun terbuka dan masuklah seorang wanita parubaya yang masih terlihat cantik. Kamu mau kemana? Sudah berpakaian rapih begitu?" Mama Mika bertanya seiring alisnya berkerut heran melihat penampilan anak gadisnya dari atas sampai bawah. "Mau nonton, Mah," jawab Natasha santai disertai cengiran bertanda suasana hatinya sedang sangat baik. Alis Mama Mika semakin berkerut menatap selidik. "Nonton? Kemana? Sama siapa?" "Ya nonton di bioskop lah, Mah." Natasha sibuk memakai sepatu kids bertali. "Aku udah ajak Levin tadi, dan kayaknya dia udah nungguin deh. Kamu sudah izin dulu ke papamu," celetuk Mama Mika yang dalam sepersekian detik menghentikan pergerakan gadis itu. Natasha malah nyengir menampilkan gigi rapihnya dan menggelengkan kepala. "Belum, Mah. Nih mau baru," ucap dia sambil membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Segera Mama Mika ikut membuntuti dari belakang. "Asya, Mama pikir sebaiknya kamu nonton saja di rumah deh." Dia mencoba membujuk anak gadisnya agar tidak main keluar rumah. "Nggak mau, Asya maunya nonton di bioskop. Lagian filmnya juga cuman baru rilis di bioskop." Tolak Natasha tetap pada keinginannya yang ingin menonton film favoritnya. Langkah Mama Mika sedikit cepat mengimbangi langkah gadis itu yang akan menuruni anak tangga. "Tapi Asya, papamu mau kemana kamu?" Suara tegas nan dingin berasal dari pria tampan berpakaian santai itu. Langkah Natasha dan Mika terhenti di anak tangga terakhir yang langsung berhadapan dengan lelaki sang kepala rumah itu. "Pak,
Papa? Celetuk lemah Natasha dibuat gugup dan takut jika sudah dihadapkan dengan sang papa yang sedang bermode tegas. Papa tanya, mau kemana kamu? Interogasi Pak Jeremy seiring netara perak itu menyipit menatap selidik dan curiga. Membuat gadis remaja cantik tersebut bertambah gugup sampai gemetar. Asya mau Ucapan Natasha tergantung di udara tatkala seseorang memencet bel rumah. Seketika perhatian ketiga orang di sana beralih melirik ke arah pintu di ujung sana. Itu pasti Levin kan? Batin Natasha merasa sedikit lega. Akan mama bukakan, kata Mama Mika segera melesat pergi ke pintu utama. Kembali tatapan tajam Pak Jeremy tertuju ke arah gadis di hadapannya yang sudah tertunduk takut. Katakan, apa alasanmu sudah berpakaian seperti ini dan membawa tas segala? Jemari tangan Natasha meremut mencoba melawan perasaan takut dalam dirinya dan memberanikan diri. Asya hanya mau keluar sebentar, Pak. Alis Pak Jeremy terangkat sebelah seiring sorot mata tegas itu bertambah tajam. Keluar rumah? Dengan siapa? Wajah Natasha terangkat dan melirik ke arah lain pada seseorang yang baru saja datang di belakang sang papa. Itu siang Om, celetuk seseorang yang baru muncul tersebut. Sontak Natasha dan Pak Jeremy menoleh ke arah suara itu. Siang juga. Ada apa kau datang kemari? Pak Jeremy langsung saja menyapanya dengan pertanyaan dan tatapan intimidasi. Membuat Levin berkeringat dingin dan sedikit gemetar takut gelisah. Anjay, baru datang saja udah bikin gue senam jantung begini. Sial. Mana bisa gue ngadepin ini serigala gunung. Sya, kenapa lo harus uji mental gue kayak gini sih?